Lanjut part 16. Diperlihatkan si Jun sedang menatap si Theo. Camilan ini aku sita. Meong. Kembalikan. Meong. Nanti bajuku longgar. Jangan ditarik. Aku mendapat ini setelah foto bersama manusia. Itu dia. Kamu mendapatkannya setelah bertransaksi dengan manusia kan? Perjanjian khusus nomor 3. Pihak kedua tidak bisa membuat transaksi tambahan tanpa seizin pihak pertama. Ini jelas-jelas pelanggaran kontrak. Hah, jadi begitu. Aku tidak tahu. Jangan terlalu kecewa, CEO Theo. Yang lebih penting, bisakah kita membicarakan pelanggan kita yang baru? Meong, aku sudah jadi CEO. Hanya selama 1 jam. Kedepannya kalau kau kinerjamu bagus, aku akan menjadikanmu selama beberapa jam. Baiklah. Nah, kalau begitu, silakan duduk di sini, CEO Theo. Apa Anda suka dengan suhu apinya? Terlihat para kelinci membuatkan ikan bakar dan mengipasi si Theo. Silakan berbaring dengan nyaman sambil memakan cemilan ini. Meong, camilan. Menyuapi si Theo dengan camilan. Jadi, ini keuntungan menjadi CEO. Ini memang yang terbaik, kata si Theo. Selamat menikmati makanannya CEO Theo. Aku juga mau makan ikan bakar. Baiklah CEO, saya akan menyiapkan ikan bakar juga. Ngomong-ngomong, Theo, bagaimana kau bisa pergi ke lantai 38 tanpa harus bertarung dengan para monster? Itu karena aku punya sertifikat keahlian penjual keliling ini. Si Theo memperlihatkan lencana penjual keliling. Sertifikat keahlian penjual keliling. Benar, Meong. Lencana ini adalah tanda untuk memberitahu bahwa aku seorang penjual keliling. Setiap tahun aku harus membayar biaya keanggotaan yang mahal kepada asosiasi penjual keliling untuk mempertahankan sertifikat ini. Semakin naik level keanggotaannya, semakin mahal pula biaya yang harus dibayar per tahun dan semakin besar pula keuntungan yang akan diterima. Oh begitu. Jika punya sertifikat penjual keliling, intinya kita bisa dilindungi oleh asosiasi itu dan bisa juga menggunakan berbagai macam fasilitas dengan nyaman. Salah satu hak istimewa penjual keliling adalah tidak akan menerima serangan dari monster. Dengan menunjukkan lencana penjual keliling. Kalau begitu, apa kira-kira kau bisa membawa para pemburu ke sini? Itu tidak bisa, Meong. Monster hanya tidak bisa menyerang penjual keliling. Selain itu, karena ada jalan pintas khusus untuk para penjual keliling yang disebut lorong perdagangan, mereka harus punya sertifikat penjual keliling juga kalau ingin ke sini. Soalnya mustahil untuk naik ke sini dari lantai 38 hanya dalam 5 hari kalau tidak lewat lorong pedagang, Meong. Memangnya di sini lantai berapa? Lantai 99. Si Jun terkejut dengan wajah polosnya. Apa? Di sini lantai 99. Apa kau tidak tahu, Meong? Si Jun langsung bengong, kepalanya pening, saat mendengar ucapan Theo. Meong, si Jun, kenapa begitu? Kukira tempat ini tidak terlalu jauh dari lantai 38. Karena Theo yang tidak bisa menggunakan waypoint seperti para pemburu bisa pergi dan kembali dalam waktu 10 hari saja. Sadarlah, Park Si Jun. Sebenarnya tidak ada yang berubah kan? Aku hanya jadi tahu tempat ini ada di lantai berapa. Si Jun, sadarlah. Meong, Theo, kenapa kau memukul-mukul pipiku? Si Jun, gaji mingguanku jadi hangus tuh, Meong. Theo menunjuk ke arah ikan bakar. Ikan bakarnya jadi gosong. Padahal para pemburu baru mulai naik ke sekitar lantai 40. Tapi ini lantai 99. Apa aku menyerah saja untuk berusaha keluar dari menara? Bakar yang benar, Meong. Jangan sampai hangus lagi seperti tadi. Ini perintah dari CEO Meong. Waktu 1 jam sebagai CEO Theo sudah habis dari tadi.
Hah, sudah habis saja waktunya. Kok cepat habis? Sayang sekali. Si Jun memikirkan sesuatu. Tunggu, kalau punya rencana itu. Kita diperlihatkan angan-angan si Jun, terlihat satu kelompok pemburu. Sial, jangankan Potion, makanan kita saja tidak banyak tersisa. Monster yang harus dihadapi terlalu banyak jika kita kembali sambil memapah teman kita yang terluka. Apa sudah nasib kita untuk mati seperti ini di tempat ini? Hei para pemburu yang butuh pertolongan. Kalian mau melihat-lihat barang bagus tidak? Diperlihatkan si Jun dan Theo datang seperti pahlawan, kami jual dengan harga murah meong. Kau kan? Park si Jun, petani menara penjual keliling yang legendaris itu. Lalu ada juga Theo si kucing orangnya yang menjadi maskotnya. Hahaha, jadi, kisahku sudah menyebar sampai seperti itu. Ku dengar kau akan muncul di hadapan para pemburu yang terdampar di menara. Ternyata benar ya, ambillah uangku, ambil saja semuanya. Aku mau tomat cherry, aku mau makan. Memperlihatkan cincin yang berlimpah dengan barang dagangan juga koin Dungeon. Silakan mengantri meong. Itulah angan-angan si Jun. Theo, apakah mungkin kalau aku menjadi penjual keliling? Bukankah kau datang dari luar menara? Hanya mereka yang lahir di menara lah yang bisa menjadi penjual keliling. Kau juga tidak tahu itu meong. Dek, hilanglah sudah angan-angan si Jun semua tadi. Sekalipun kau menganggapku keren, sebaiknya kau menyerah soal itu. Si Jun berteriak dengan keras, hingga membuat teman-temannya merasa heran. Dasar menara sialan, teriak-teriak si Jun. Semua yang ada di gua, termasuk para kelinci dan para lebah memandang ke arah si Jun. Begitu juga tenaga atau sang pengelola menara juga memperhatikannya. Sepertinya ada suara. Bikin kaget saja. Kenapa kau berteriak seperti itu? Si Jun berpikir, baiklah, tak ada satupun yang berubah. Lagi pula, begitu memilih untuk masuk ke dalam menara, seharusnya aku sudah siap untuk bekerja keras kan. Marah pun hanya akan merugikan diri sendiri. Ya apa boleh buat kalau aku memang tidak bisa keluar dari menara. Biar terkubur saja tulangku di sini, beserta angan-anganku. Kita dialihkan ke tempat lain. Jadi, ini tomat cherry. Item ajaib yang ramai dibicarakan di kalangan para pemburu itu. Benar. Adik saya yang termasuk dalam Phoenix Guild kebetulan bertemu dengan penjual keliling dan dia bilang item itulah yang dijual. Lalu, saya memang tidak bisa melihatnya, tapi bukankah Anda bisa melihat jendela status dari item itu? Ini adalah Jenny CEO perusahaan farmasi Easter. Dan yang satunya adalah Michelle McLaren wakil ketua perusahaan makanan Gagel. Lantas apa yang ingin kau lakukan dengan item murahan seperti ini? Apa kemampuan menilai dari seorang wakil ketua Gagil yang mendominasi 39% dari pasar makanan dunia ini sudah menurun? Aku tahu kau seorang CEO perusahaan farmasi Easter. Tapi apa kau sungguh ingin memastikan konsekuensi jika membuka mulut sembarangan? Jenny pun memberikan data dan keunggulan tomat cherry. Terlihat gambar gemuk menjadi kurus. Wakil ketua perusahaan makanan tersebut langsung shock saat melihatnya. Sesuai dugaan, kami gagal mengecek bahan-bahan dari item di menara. Tetapi meskipun ini hanya penelitian jangka pendek, hasil datanya sungguh di luar bayangan kami. Apa alasanmu menunjukkan ini padaku? Jenny, apakah ini bisnis yang bisa kau kuasai sendirian? Kami membutuhkan proyek pertanian menara Anda yang telah gagal di masa lalu. Apa? Bagaimana kau bisa tahu soal itu? Bukankah Anda harus memulihkan tingkat kepercayaan terhadap ayah Anda yang juga merupakan ketua dari perusahaan Gagel?
Ada pembicaraan bahwa Dewan Direksi akan segera memilih ketua berikutnya untuk menggantikan ketua saat ini yang sakit-sakitan. Jenny menunjuk ke arah tomat cherry dan berkata, "Bagaimana Michael? Bukankah tomat cherry ini terlihat sangat nikmat?" Wajah Michael pun tersenyum lebar. Lalu dia mencoba tomat cherry itu. Huhuhu, manis sekali. Ini sangat lezat. Hahaha. Michael tertawa keras di ruangan itu. Dia pun memasang wajah coolnya. Ini enak. Apa tidak ada lagi? Anda bahkan sudah makan jatah saya. Pergi dan belilah sendiri di menara.